Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khazin TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah seorang kaya harta yang ditolak zakatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan riwayat Asbabun Nuzul atau sebab turunnya Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 76. Sebagaimana dikutip dan diceritakan kembali di bab keutamaan sifat dermawan, kitab Duratun Nasihin. Namun sebelum mulai, alangkah baiknya dukung channel kami agar kami bisa terus berbagi kebaikan. Dahulu kala, hiduplah Sa'labah yang merupakan bagian dari kaum Ansor. Ia hidup dalam jeratan kemiskinan. Meski dalam keadaan miskin, Sa'labah dikenal sebagai orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu ketika saat Sa'labah mulai muak dengan kemiskinan yang dialaminya, ia membujuk Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Sa'labah berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah melimpahkan harta yang banyak." Kemudian Rasulullah menjawab, "Hai Sa'labah, sedikit yang engkau syukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tidak kuat engkau menanggungnya." Mendapat jawaban demikian, Sa'labah kecewa, namun tetap tidak mengurungkan niatnya. Sa'labah terus mendesak Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang kaya. "Demi Allah yang mengutus engkau ya Rasulullah dengan kebenaran, sesungguhnya jika Allah mengaruniai harta, pasti saya akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya," pinta Sa'labah sambil bersimpuh. Rasulullah paham benar bahwa seseorang bisa lalai karena harta dunia, sehingga jika Rasulullah mendoakannya, ditakutkan Sa'labah akan ingkar kepada Allah. Sa'labah yang saat itu sangat berambisi menjadi orang kaya, akhirnya mampu meluluhkan hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mendoakannya, hingga kemudian Sa'labah beternak kambing. Hari demi hari dilalui Sa'labah dengan kesibukannya merawat dan mengembangbiakan kambingnya, dan berkat keuletannya, kambingnya pun bertambah banyak hingga membuat kota Madinah sesak dipenuhi kambing. Menyikapi keadaan tersebut, Sa'labah memindahkan tempat gembala kambingnya di sebuah lembah luar kota Madinah. Sa'labah yang semakin sibuk mengurusi kambing-kambingnya, akhirnya perlahan mulai meninggalkan sholat. Bahkan ketika salah seorang utusan Rasulullah mendatanginya untuk meminta zakat dari Sa'labah, ia menolaknya dengan dalih zakat hanyalah pajak belaka. Utusan Rasulullah itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Sa'labah, hingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka ia." Kejadian yang dialami Sa'labah menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 75 sampai 76, yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran." Sadar akan perbuatannya yang melampaui batas, Sa'labah memohon ampun kepada Rasulullah dan bersedia membayar zakat. Akan tetapi Rasulullah terlanjur mendapat perintah dari Allah
agar tidak menerima zakat dari Sa'labah sebagai akibat dari kekikiran dan kecongkakannya. Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kemudian Sa'labah berusaha membayarkan zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar. Namun Khalifah Abu Bakar menolaknya. Setelah itu berganti khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Sa'labah datang lagi untuk menemui Umar bin Khattab, namun zakatnya ditolak lagi. Akhirnya di masa Utsman bin Affan, Sa'labah meninggal dunia. Sa'labah menjadi bagian dari orang-orang yang membelakangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini agar selalu istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.